Bikin nangis. Usahaku hancur karena fitnah kakak ipar. Aku selalu bermimpi memiliki bisnis sendiri. Dan ketika akhirnya aku dan Sahrul, suamiku, membuka warung makan kecil di pinggiran kota. Rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan. Kami mulai dari nol, dengan modal tabungan yang kami kumpulkan selama beberapa tahun. Warung sederhana ini kami bangun dengan tangan kami sendiri. Lantainya dari semen kasar, dindingnya dari anyaman bambu, dan hanya ada beberapa meja dan bangku kayu yang tertata rapi di dalamnya. Namun, di balik kesederhanaan itu, kami memiliki satu rahasia. Resep ayam goreng spesial yang aku pelajari dari ibuku. Sayang, ayam goreng buatan kamu ini pasti bakal bikin pelanggan balik lagi dan lagi, kata Sahrul suatu malam, ketika kami sedang memasak untuk persiapan buka besok. Aku tersenyum, menatap wajan yang penuh dengan ayam goreng keemasan yang renyah di luar dan lembut di dalam. Hari demi hari, warung kami semakin ramai. Pelanggan datang tidak hanya dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari luar kota. Hidangan andalan kami, ayam goreng, menjadi sangat populer. Kelezatannya yang khas, dengan bumbu rempah-rempah rahasia dan teknik memasak yang tepat, membuat orang-orang rela antri panjang. Kadang-kadang, aku harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Namun, melihat wajah puas pelanggan dan pujian yang mereka berikan membuat semua lelah terbayar. Mas Sahrul, ini luar biasa. Lihat betapa ramainya warung kita sekarang, kataku dengan semangat sambil melihat deretan pelanggan yang mengisi semua kursi di warung. Sahrul mengangguk sambil tersenyum. Iya, aku juga nggak nyangka secepat ini kita bisa punya pelanggan sebanyak ini. Kita harus bersyukur. Namun, di balik kebahagiaan kami, ada sesuatu yang perlahan mulai terasa ganjil. Robi, kakak Sahrul, juga memiliki warung makan di dekat sini. Namun, bisnisnya tidak berkembang sebaik milik kami. Warung Robi terletak di gang yang lebih sempit, dan menu yang ia tawarkan tidak memiliki daya tarik sebesar ayam goreng yang kami jual. Aku selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan Robi, karena dia adalah keluarga, tetapi akhir-akhir ini sikapnya mulai berubah. Setiap kali Robi datang berkunjung ke warung kami, ada sedikit aura ketidaknyamanan yang kurasakan. Ia masih bersikap ramah, bahkan terkadang memuji kami, tapi pandangannya sering terasa berbeda, seolah ada perasaan iri yang sulit disembunyikan. Di satu kesempatan, saat warung kami sedang penuh, Robi datang dengan membawa senyumnya yang biasa. Tapi kali ini, aku merasa ada sesuatu yang ganjil dalam sikapnya. Wah, ramai sekali warung kalian ini, ucap Robi sambil menatap sekeliling dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ayam goreng buatanmu memang hebat, Dek. Gak heran kalau semua orang kesini. Aku mengangguk, berusaha menjaga senyum di wajahku. Iya, alhamdulillah, Bang. Ini juga berkat doanya Abang, jawabku sopan. Namun, di balik kalimatku yang ramah, aku bisa merasakan nada aneh dalam kata-katanya, seolah-olah pujian itu tidak tulus. Sahrul tampaknya tidak menyadari hal itu. Dia hanya tertawa dan merangkul kakaknya. Abang juga bisa kayak gini. Kalau usaha terus, kita kan sama-sama jualan makanan. Rezeki udah ada yang ngatur. Robi tertawa kecil. Namun aku merasa ada sedikit kekesalan yang dia sembunyikan. Iya, ya, semoga saja. Setelah itu, dia pamit pulang. Namun hatiku tidak bisa tenang. Ada yang mengganjal, meski aku tak tahu apa. Waktu berlalu, dan usaha kami semakin melesat. Namun, di saat kami menikmati kesuksesan, aku mulai menyadari bahwa Robi semakin jarang datang ke warung. Jika dulu dia sering mampir untuk sekadar menyapa atau berbincang, kini kehadirannya menjadi langka.
Bahkan ketika ada acara keluarga, ia lebih sering menghindar atau pergi lebih awal. Sahrul tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Mungkin karena sibuk dengan perkembangan warung kami yang terus meningkat. "Bang Robi, kenapa ya akhir-akhir ini jarang kesini?" tanyaku suatu malam saat kami sedang membereskan warung. Sahrul mengangkat bahu, sambil melipat kain lap yang biasa dipakai membersihkan meja. "Mungkin dia sibuk di warungnya sendiri. Biarin aja. Yang penting kita jalanin bisnis kita dengan baik." Aku ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja, tapi perasaan aneh itu tetap ada. Entah kenapa, aku merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Dan benar saja, firasatku mulai terbukti ketika satu demi satu kejadian aneh terjadi, yang pada akhirnya membuat kebahagiaan kami perlahan pudar. Pagi itu, aku merasa ada yang berbeda di warung. Biasanya, dari jam 8 pagi, pelanggan sudah mulai berdatangan, antri untuk menikmati sarapan ayam goreng kami. Namun, kali ini, suasana terasa sepi. Aku mengintip keluar warung, berharap melihat deretan motor dan mobil pelanggan yang biasa memenuhi parkiran. Tapi yang kulihat hanyalah jalanan yang lengang. "Kenapa sepi, ya?" gumamku, merasa aneh. Sahrul, yang sedang menata bumbu di dapur, mendekatiku. Dia juga terlihat heran. "Mungkin orang-orang lagi sibuk, atau ada acara di tempat lain," ujarnya mencoba menenangkan, meski aku bisa melihat kekhawatiran di wajahnya. Tapi ini bukanlah kesibukan biasa. 1 jam berlalu, dan warung kami yang biasanya penuh masih tampak kosong. Hanya 1-2 pelanggan datang, itu pun hanya membeli dalam jumlah kecil. Perasaanku semakin tidak enak. Menjelang siang, seorang pelanggan setia, Bu Ratna, datang. Biasanya, ia membeli ayam goreng dalam jumlah besar untuk keluarganya. Namun hari ini, ia hanya memesan 1 bungkus. Ketika aku menyerahkan pesanannya, ia menatapku dengan ragu. "Bu Ratna, kau pesan sedikit? Biasanya kan beli untuk sekeluarga." tanyaku mencoba ramah. Wajah Bu Ratna tampak canggung, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Setelah beberapa detik hening, akhirnya dia berbicara pelan. "Maaf ya, Mbak, saya cuma beli 1 hari ini. Soalnya, kemarin saya dengar gosip yang gak enak tentang warung ini." Dadaku langsung berdebar. "Gosip apa, Bu?" Bu Ratna tampak gelisah. Katanya, ayam yang dipakai di sini ayam tiren. Seakan disambar petir. Aku terdiam. "Apa? Ayam tiren?" tanyaku, setengah tak percaya. "Iya, saya nggak percaya. Tapi banyak yang ngomong. Makanya warung ini jadi sepi. Saya cuma kasih tahu, biar Mbak tahu juga. Hati-hati, ya." Bu Ratna bergegas pergi setelah mengatakan itu, meninggalkanku dalam kebingungan dan ketakutan. Aku masuk ke dapur dengan langkah berat, menemui Sahrul yang sedang memotong ayam. "Mas, ada gosip beredar tentang warung kita," kataku dengan suara serak. Sahrul berhenti bekerja, menatapku dengan serius. "Gosip apa?" Katanya kita pakai ayam tiren. Sahrul terdiam sejenak, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Ayam tiren? Itu kan ayam yang mati sebelum disembelih. Kita nggak pernah pakai ayam kayak gitu." Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. "Iya, aku tahu. Tapi entah kenapa, gosip ini sudah menyebar. Lihat aja, hari ini warung kita sepi banget." Sahrul memukul meja dengan kesal. "Ini pasti ada yang sengaja nyebarin fitnah. Siapa yang berani-beraninya ngelakuin ini ke kita?" Kebingungan dan kemarahan memenuhi pikiran kami. Kami tahu bahwa kami selalu membeli ayam segar dari pemasok terpercaya. Bahkan,
Sahrul sering memeriksa sendiri ke tempat penyembelihan ayam untuk memastikan semuanya sesuai dengan standar halal dan kebersihan. Namun, fitnah ini sudah terlanjur menyebar, dan pelanggan kami mulai ragu. Hari-hari berikutnya, suasana warung kami semakin suram. Pelanggan yang biasanya selalu mampir kini memilih warung lain. Beberapa bahkan sengaja menghindar ketika melewati warung kami, seolah-olah takut terlibat dalam masalah yang tidak ada buktinya. Kami berusaha tetap tegar, tapi dampaknya sudah terlalu besar. Kita harus lakukan sesuatu, Mas. Kita nggak bisa diam aja sementara fitnah ini terus menyebar, kataku di satu malam, setelah warung tutup dengan hasil yang sangat mengecewakan. Hanya ada sedikit uang masuk, padahal biasanya warung kami ramai dari pagi sampai malam. Aku tahu, Sahrul menghela napas panjang. Tapi kita harus cari tahu dulu siapa yang nyebarin fitnah ini. Kami mencoba berbagai cara untuk mengklarifikasi. Sahrul menghubungi beberapa pelanggan setia kami, berusaha meyakinkan mereka bahwa rumor itu tidak benar. Dia bahkan meminta pemasok ayam untuk membantu menjelaskan bahwa kami selalu membeli ayam segar dan sehat. Namun, meski beberapa pelanggan percaya, banyak yang masih ragu. Dalam usaha kecil seperti ini, sekali muncul rumor buruk, dampaknya bisa sangat fatal. Suatu hari, saat aku sedang membersihkan meja, Pak Rahmat, salah satu tetangga kami, datang. Wajahnya penuh keraguan, tapi ia terlihat ingin menyampaikan sesuatu. Mbak Tias, Mas Sahrul, saya cuma mau kasih tahu, saya dengar dari orang-orang, katanya ada yang melihat ayam-ayam mati dibawa ke sini tengah malam. Saya nggak percaya, tapi gosip itu makin besar, ucapnya dengan hati-hati. Aku dan Sahrul saling pandang, terkejut dan marah sekaligus. Siapa yang bilang begitu, Pak? Tanyaku. Warga sekitar sini juga. Tapi kalau dipikir-pikir, aneh juga. Mereka bilang katanya ayam-ayam itu dibawa pakai truk kecil. Tapi selama ini saya nggak pernah lihat truk masuk ke sini malam-malam. Aku langsung tahu bahwa ini fitnah yang disengaja. Pak Rahmat, kami nggak pernah pakai ayam mati. Ini semua bohong. Pak Rahmat mengangguk pelan. Saya percaya sama kalian. Tapi ini bukan sekadar gosip kecil. Orang-orang mulai percaya. Dan kalian harus cepat-cepat selesaikan ini sebelum terlambat. Setelah Pak Rahmat pergi, aku merasa hancur. Bagaimana mungkin ada yang tega menyebarkan rumor sekejam ini? Dan kenapa harus kami yang jadi korban? Malam itu, aku dan Sahrul duduk bersama di dapur, memikirkan langkah berikutnya. Kami tahu, usaha kami terancam. Dan lebih buruk lagi, kami semakin yakin bahwa ini bukanlah sekadar gosip yang muncul begitu saja. Ada seseorang di balik semua ini. Seseorang yang ingin menjatuhkan kami. Malam itu, aku duduk bersama Sahrul di depan warung yang sepi. Sambil memegang segelas teh hangat, aku menatap ke jalan yang biasanya ramai oleh pelanggan yang hilir mudik, tapi sekarang hanya sunyi. Tidak ada lagi suara riuh pelanggan. Tidak ada aroma lezat ayam goreng yang biasanya menggugah selera orang-orang di sekitar. Mas Sahrul, kenapa bisa begini? Siapa yang tega menyebarkan fitnah seperti ini? Tanyaku pelan, suaraku gemetar. Sahrul menunduk, tampak berpikir keras. Aku nggak tahu, sayang. Tapi pasti ada yang sengaja mau menjatuhkan kita. Fitnah seperti ini nggak mungkin muncul tiba-tiba. Aku menatap wajah suamiku yang lelah, melihat kekhawatiran yang sama dalam matanya. Usaha keras kami, yang kami bangun dari nol, kini diambang kehancuran hanya karena sebuah fitnah yang tak berdasar. Siapa yang mau ngejatuhin kita? Semua orang di sini kan kenal baik sama kita. Lanjutku, mencoba mencari jawaban. Sahrul menghela napas panjang. Aku nggak tahu, tapi aku rasa ada seseorang di balik semua ini.
Kita harus cari tahu siapa yang bermain di belakang rumor ini. Aku mengangguk setuju, meskipun hatiku penuh kekhawatiran. Perlahan, aku mulai mengingat kembali segala sesuatu yang terjadi belakangan ini. Robi, kakak ipar kami yang dulu sering datang ke warung, tapi belakangan semakin jarang muncul. Robi yang juga memiliki warung makan, tapi tidak seramai warung kami. Apakah mungkin? Aku menggigit bibir, menahan pertanyaan yang semakin menguat di dalam benakku. Tapi aku tidak berani menuduh tanpa bukti. Mungkinkah Robi, kakak Sahrul sendiri, yang menyebarkan fitnah ini? Jika benar, maka ini lebih dari sekadar persaingan bisnis. Ini adalah pengkhianatan yang sangat kejam. Malam semakin larut, tapi pikiranku tidak bisa tenang. Fitnah ini sudah membuat segalanya menjadi berantakan, dan aku tahu kami harus segera mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, suasana warung masih lengang seperti hari-hari sebelumnya. Pelanggan yang dulu setia datang tiap pagi, kini hanya tampak lewat di depan tanpa berhenti. Sahrul sedang sibuk membersihkan meja yang sudah jarang disentuh pelanggan. Sementara aku memotong sayur di dapur dengan pikiran yang terus berkecamuk. Di balik perasaanku yang campur aduk, satu hal terus menggema dalam kepalaku. Robi, kakak ipar yang selalu datang dengan senyum ramah. Tetapi entah mengapa akhir-akhir ini terlihat berbeda. Sejak rumor soal ayam tiren mulai menyebar, Robi lebih sering muncul di warung kami. Namun, yang tadinya kunjungan penuh keakraban, kini beralih menjadi momen yang dipenuhi nada-nada mengejek dan komentar yang membuat hatiku tak nyaman. Ayam kalian hari ini kayaknya kurang segar. Tuh, makanya sekarang warungnya sepi. Hati-hati, nanti pelanggan kabur, ujar Robi suatu pagi sambil tertawa kecil. Meskipun ia mengatakannya dengan nada bercanda, ada sesuatu dalam intonasinya yang membuat dadaku sesak. Sahrul, yang selalu berpikir positif tentang kakaknya, hanya menanggapi dengan senyum kecut. Ah, Bang, bercandanya jangan begitu dong. Gak enak didengar kalau ada pelanggan lain yang dengar. Tapi Robi hanya mengangkat bahu sambil menyisir rambutnya ke belakang. Sebuah gestur yang sering kulihat ketika dia merasa puas dengan dirinya sendiri. Santai aja, Sahrul. Aku cuma kasih saran. Lagian, sekarang persaingan warung makin ketat. Kualitas makanan harus tetap dijaga. Setelah Robi pergi, aku menatap Sahrul dengan perasaan tak menentu. Kamu nggak ngerasa aneh, Mas? Bang Robi sering banget ngomong kayak gitu akhir-akhir ini. Sahrul menghela napas, lalu melirik ke arah pintu warung yang baru saja ditinggalkan Robi. Aku tahu, sayang. Tapi dia kan kakakku. Mungkin dia cuma khawatir. Tapi aku tidak bisa menepis firasat buruk yang terus menghantuiku. Mungkin Sahrul ingin mempercayai kakaknya. Tapi aku tidak bisa begitu saja menutup mata terhadap perubahan sikap Robi. Semakin hari, semakin banyak hal yang membuatku curiga. Seminggu kemudian, kami mulai mendengar sesuatu yang lebih aneh. Beberapa pelanggan lama yang jarang terlihat mulai mampir ke warung, bukan untuk membeli, tapi hanya sekadar mengobrol dan memperingatkan. Maaf ya, Mbak Tias, saya suka sama makanan di sini, tapi ada yang ngomong kalau ayamnya nggak sehat. Makanya saya jadi ragu buat beli lagi, ujar salah satu pelanggan setia, Pak Giman, yang biasanya membeli nasi ayam goreng untuk keluarganya. Kali ini, aku tidak bisa lagi menahan rasa curiga yang semakin menumpuk. Setiap kali pelanggan seperti Pak Giman datang dengan peringatan yang sama, aku jadi teringat Robi. Beberapa kali aku melihatnya berdiri di luar warung, berbisik-bisik dengan orang-orang yang lewat. Setiap kali itu terjadi, keesokan harinya rumor tentang warung kami semakin kencang. Suatu sore, ketika warung sedang sepi, aku memperhatikan dari jendela. Di seberang jalan, tepat di depan warung,
Aku melihat ROVB berdiri dengan seorang pelanggan kami yang cukup sering mampir ke sini sebelum rumor ayam tiren itu menyebar. Robi tampak berbicara dengan orang tersebut, dan dari gerak-geriknya, tampak seperti sedang membujuk atau meyakinkan sesuatu. Mereka berbicara dengan tenang, tetapi pandangan mataku terus terpaku pada cara Robi melirik ke arah warung kami sesekali, seolah memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Hatiku semakin sakit. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat apa yang sedang terjadi. Meskipun belum ada bukti yang nyata, firasatku semakin kuat bahwa Robi memang punya peran dalam kejatuhan usaha kami. Mas, aku lihat Bang Robi lagi ngobrol sama pelanggan kita di depan warungnya tadi, kataku saat Sahrul duduk di meja makan setelah warung tutup. Ngobrol soal apa? Tanya Sahrul tanpa menatapku, sibuk memeriksa buku catatan pengeluaran yang semakin menipis. Nggak tahu persis. Tapi ini udah kesekian kalinya aku lihat dia bisik-bisik sama orang di luar warung kita. Pelanggan-pelanggan kita yang dulu setia datang ke sini sekarang malah ke warungnya Bang Robi. Kamu nggak lihat ada yang aneh? Sahrul menghentikan kegiatannya dan mengangkat kepala, menatapku dengan wajah yang terlihat lelah. Mungkin mereka cuma penasaran sama warung Bang Robi. Kamu tahu kan, dia juga butuh pelanggan. Aku menggeleng, tak bisa menahan perasaan yang berkecamuk. Mas, kamu tahu sendiri, kita selalu menjaga kualitas ayam kita. Tapi sejak Bang Robi mulai sering datang ke sini, mulai banyak rumor buruk tentang kita. Dan sekarang, pelanggan kita malah pindah ke warung dia. Sahrul terdiam. Aku tahu suamiku masih ingin mempercayai kakaknya, tapi situasinya semakin tak bisa diabaikan. Apa kamu benar-benar nggak lihat, Mas? Bang Robi mungkin yang ada di balik semua ini. Mungkin dia yang nyebarin fitnah tentang kita pakai ayam tiren. Sahrul menggeleng lemah. Jangan suzon dulu, sayang. Bang Robi mungkin sedikit aneh akhir-akhir ini, tapi nggak mungkin dia sampai tega begitu. Namun, saat aku menatap mata Sahrul, aku bisa melihat keraguan di dalamnya. Meskipun suamiku masih berusaha membela kakaknya, dia juga tidak bisa memungkiri bahwa banyak hal aneh yang terjadi belakangan ini. Dan semua itu, entah bagaimana, selalu berhubungan dengan Robi. Dalam beberapa minggu ke depan, keadaan semakin memburuk. Warung kami semakin sepi, sementara warung Robi justru semakin ramai. Para pelanggan yang dulu datang ke tempat kami, kini lebih memilih ayam goreng di warung Robi, meskipun rasanya jauh berbeda dari milik kami. Kamu lihat kan, Mas? Pelanggan kita pindah ke warung Bang Robi, kataku suatu malam, setelah seharian hanya ada beberapa pelanggan yang mampir. Sahrul duduk diam di kursi, matanya kosong menatap lantai. Aku nggak tahu lagi, sayang. Aku bingung. Ini semua nggak masuk akal. Aku bisa merasakan kesedihan dan kebingungan Sahrul, tapi di dalam hatiku, aku semakin yakin bahwa Robi ada di balik semua ini. Meskipun Sahrul masih ingin percaya pada kakaknya, aku tahu bahwa kami tidak bisa lagi berdiam diri. Kami harus mencari bukti, harus mengetahui kebenaran di balik fitnah ini. Dan satu hal yang jelas, Robi semakin mencurigakan. Bisnis kami semakin hari semakin merosot. Penjualan yang dulunya ramai kini terasa sepi, dan pelanggan yang biasanya setia mulai jarang datang. Rasanya seperti ada awan gelap yang menggantung di atas warung kami, menutupi harapan yang dulu begitu cerah. Apa yang salah? Tanyaku sambil menatap warung yang kosong. Meja-meja yang biasanya penuh kini hanya dihuni oleh beberapa pelanggan saja. Sahrul duduk di sampingku. Wajahnya terlihat lelah. Penjualan anjlok drastis, katanya pelan. Kita mungkin harus mulai memikirkan cara untuk mengurangi jumlah karyawan. Kita nggak bisa terus-terusan seperti ini. Hati ini terasa semakin berat. Kami sudah bekerja keras membangun bisnis ini dari nol, dan sekarang semua terasa runtuh di depan mata.
Karyawan yang selama ini membantu kami terpaksa kami kurangi, demi mempertahankan warung agar tetap bertahan. Di sisi lain, warung Robi justru semakin ramai. Setiap kali melewati tempatnya, aku bisa melihat antrian panjang dan tawa pelanggan yang puas. Ada sesuatu yang tidak beres. Ini pasti ada hubungannya dengan rumor ayam tiren itu, gumamku. Sahrul mengangguk, meski ragu. Tapi kita nggak punya bukti. Siapa yang menyebarkan rumor itu? Kecurigaan terus mengusik pikiran kami. Meskipun belum ada bukti yang kuat, kami semakin yakin bahwa ada seseorang di balik semua ini. Seseorang yang sengaja ingin menghancurkan kami. Tapi siapa? Di saat kami masih berusaha mencari jawaban, beban finansial semakin menekan, dan masa depan. Hari-hari berlalu dengan perasaan hampa di hatiku. Warung kami yang dulu ramai kini sepi seperti kuburan. Pelanggan-pelanggan yang setia berhenti datang. Seolah-olah rumor ayam tiren itu menjadi kutukan bagi bisnis kami. Namun, ada beberapa yang masih berani datang. Mereka yang sudah lama menjadi pelanggan dan tahu betul bahwa kami selalu jujur. Bu, saya dengar rumor ini dari seseorang yang dekat dengan keluarga Sahrul, kata salah satu pelanggan setia suatu sore. Wajahnya penuh kekhawatiran. Hati-hati saja, ya. Hatiku berdegup. Dugaan yang selama ini aku pendam mulai terasa semakin nyata. Aku mengucapkan terima kasih dan mencoba bersikap biasa saja di depan Sahrul. Meski di dalam hati, aku sudah semakin yakin bahwa Robi pasti ada hubungannya dengan fitnah ini. Namun, Sahrul tetap mempertahankan harapannya terhadap Robi. Dia kakakku, dia nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu, katanya sambil menatapku. Aku harus tetap percaya sama dia. Aku hanya bisa mengangguk. Meskipun di hatiku, perasaan curiga semakin kuat. Malam itu, setelah kami selesai menutup warung, aku dan Sahrul duduk bersama di meja makan, merancang strategi untuk mengembalikan reputasi warung kami. Kami sepakat untuk menawarkan diskon besar-besaran, mempromosikan hidangan kami di media sosial, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan setia. Ini adalah pertarungan besar untuk menjaga bisnis yang sudah kami bangun dengan susah payah. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di saat warung kami mulai berjuang untuk bangkit, tiba-tiba muncul laporan dari beberapa pelanggan warung Robi. Mereka mengeluhkan bahwa ayam goreng di sana terasa aneh dan sedikit berbau. Apa mungkin? Aku menatap Sahrul, berharap dia mengerti maksudku. Sahrul menghela napas panjang. Masih belum sepenuhnya yakin. Kita nggak boleh langsung menuduh. Tapi ini jelas nggak beres. Kabar mulai tersebar tentang kualitas ayam di warung Robi. Warga mulai berbisik-bisik. Meskipun Robi terus bersikap tenang dan yakin bahwa tidak ada yang salah dengan dagangannya. Dari kejauhan, aku memperhatikan bagaimana Robi berbisik kepada beberapa pelanggan di luar warung kami. Sesekali, aku menangkap tatapan yang penuh keyakinan bahwa dia sudah memenangkan pertempuran ini. Dia makin arogan, kataku pada Sahrul suatu malam. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Sahrul mengangguk pelan, meskipun masih ada keraguan di matanya. Aku tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dan kecurigaan. Aku memutuskan untuk melakukan penyelidikan diam-diam. Aku mulai berbicara dengan beberapa warga yang mengeluh tentang ayam di warung Robi. Banyak yang menyatakan bahwa ayam di sana berbau aneh. Bahkan beberapa mulai menghindari makan di sana. Suatu hari, seorang pelanggan memberiku sampel ayam goreng dari warung Robi. Tanpa sepengetahuan Sahrul, aku membawanya ke seorang teman yang bekerja di laboratorium kesehatan. Aku ingin memastikan apakah dugaan kami benar. Ketika hasilnya keluar, duniaku seakan terbalik. Ayam itu terbukti tidak layak konsumsi. Ayam tiren. Dengan bukti di tangan, aku dan Sahrul mulai merangkai potongan-potongan teka-teki yang selama ini membingungkan kami.
Semua kecurigaan kami terhadap Robi terbukti benar. Dialah yang sebenarnya menggunakan ayam tiren selama ini, sementara dia menyebarkan fitnah tentang warung kami. Ini nggak bisa dibiarkan, kataku tegas pada Sahrul. Sahrul terdiam sejenak, menatap foto hasil laboratorium di tangannya. Dia kakakku, tapi kalau ini benar, kita harus melakukan sesuatu. Malam itu, aku dan Sahrul mengumpulkan keberanian untuk menghadapi Robi. Di depan seluruh keluarga besar, kami membeberkan semua bukti yang kami temukan. Robi terlihat pucat, dan untuk pertama kalinya, dia tampak kehilangan kendalinya. "Kamu nggak punya bukti," serunya, meskipun suaranya mulai gemetar. "Kami punya semuanya," jawab Sahrul dengan tenang. "Kamu fitnah kami, sementara kamu sendiri yang sebenarnya melakukan hal itu." Keluarga terdiam. Robi tak mampu berkata-kata lagi. Dan di depan seluruh keluarga, Sahrul akhirnya menatap kakaknya dengan rasa kecewa yang mendalam. "Aku selalu percaya padamu, tapi ini kamu sudah merusak segalanya." Kabar tentang ayam tiren di warung Robi menyebar dengan cepat. Warga yang pernah membeli dari sana mulai marah. Beberapa dari mereka bahkan meminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka konsumsi. Media lokal mulai meliput kasus ini, dan dengan cepat reputasi Robi hancur. Warung Robi ditutup sementara untuk penyelidikan. Sementara itu, kami mulai mendapatkan kembali pelanggan yang dulu setia. Perlahan, warung kami kembali pulih, meskipun tak semudah membalikan telapak tangan. Akhirnya, Robi tidak bisa mengelak lagi. Warga melaporkan kasus ayam tiren tersebut ke pihak berwenang. Robi ditangkap, dan warungnya resmi ditutup. Di pengadilan, dia mengakui semuanya, bahwa rasa iri dan keserakahan telah membuatnya melakukan hal yang tak termaafkan. "Aku hanya ingin seberhasil kalian," katanya dalam sidang. Tapi kata-katanya terdengar kosong. Dia dijatuhi hukuman denda besar dan kehilangan semua yang telah dia bangun. Sahrul, meskipun sakit hati, tidak bisa lagi melihat Robi sebagai kakak yang dia kenal. Setelah kebenaran terungkap, kami bekerja keras untuk memulihkan nama baik warung kami. Kami mengadakan promosi besar-besaran, menawarkan diskon, dan menyebarkan berita bahwa kami tidak pernah menggunakan ayam tiren. Perlahan-lahan, kepercayaan pelanggan mulai kembali. Namun, luka akibat pengkhianatan Robi tidak mudah disembuhkan. Sahrul masih merasakan rasa sakit yang mendalam, tetapi dia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Dari semua yang telah terjadi, kami belajar banyak. Kesuksesan bukan hanya tentang kerja keras, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Meskipun Robi sudah tidak lagi dalam hidup kami belajar untuk memaafkan diri kami sendiri dan melanjutkan hidup tanpa dendam. Hubungan kami sebagai suami istri menjadi lebih kuat, dan kami tahu bahwa kami bisa menghadapi apapun asalkan kami tetap bersama.